Halo, perkenalkan, nama saya Fitriani M. Husen dengan NIM 2022-110963. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalinodadi, S.Phil M. Hum. Pada video ini, saya akan menganalisis suatu kasus dengan menggunakan perspektif aliran filsafat hukum realisme hukum. Sebelum masuk pada analisis, saya akan menjelaskan secara singkat terkait aliran realisme hukum. Realisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya melihat hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Realisme hukum menolak pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari aturan-aturan yang ideal dan tetap, dan lebih menyoroti bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dalam pandangan realisme hukum, yang lebih penting daripada teks undang-undang adalah cara pengadilan dan hakim menerapkan hukum, serta faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi proses tersebut. Salah satu tokoh terkemuka yang dianggap sebagai bapak realisme hukum adalah Jerome Frank, seorang hakim dan profesor hukum di Amerika Serikat. Frank berpendapat bahwa keputusan hukum tidak selalu didasarkan pada aturan yang objektif dan tetap, tetapi seringkali dipengaruhi oleh pandangan subjektif hakim, pengalaman pribadi, dan persepsi terhadap fakta-fakta dalam suatu kasus. Dalam bukunya yang terkenal, Law and the Modern Mind, Frank menyatakan bahwa tidak ada hukum yang sepenuhnya bebas dari ketidakpastian dan ketergantungan pada keputusan manusia. Realisme hukum menekankan bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya dari teks undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, menurut pemikir realisme hukum, hukum perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selanjutnya, masuk pada pemaparan kasus. Kasus yang saya angkat adalah kasus Bapak Fidelis yang ditangkap dan ditahan atas kepemilikan batang ganja untuk pengobatan sang istri. Bapak Fidelis Ari Sudewarto, asal Kalimantan Barat, menghadapi cobaan berat dalam hidupnya ketika sang istri, yaitu Ibu Yeni Irawati, didiagnosis mengidap siringomelia pada awal Januari tahun 2016. Penyakit ini menyebabkan terbentuknya kista berisi cairan di sumsum tulang belakang, sehingga ia kesulitan tidur, gangguan pencernaan, dan luka-luka parah di tubuhnya. Dalam upaya menyelamatkan istrinya, Bapak Fidelis mencoba berbagai pengobatan, mulai dari obat medis, terapi herbal, hingga bantuan orang pintar. Namun, semua upaya itu gagal. Berbekal literatur dari luar negeri, Bapak Fidelis akhirnya menerapkan pengobatan ekstrak ganja untuk istrinya. Ganja itu ditanam Bapak Fidelis di rumahnya sendiri. Perlahan, kondisi Ibu Yeni pun mulai membaik. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Pada tanggal 19 Februari 2017, petugas BNN menangkap Bapak Fidelis karena menanam 39 batang ganja di rumahnya. Semua tanaman ganja dimusnahkan, sehingga pengobatan untuk Ibu Yeni berhenti, menyebabkan kondisinya kembali memburuk. Keluarga sempat membawanya ke rumah sakit, tetapi tidak ada perubahan berarti. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 2017, Ibu Yeni meninggal dunia. Kasus ini pun berlanjut ke pengadilan. Pada bulan Agustus tahun 2017, Bapak Fidelis divonis 8 bulan penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah atau subsidiar 1 bulan kurungan karena terbukti melanggar pasal 111 dan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut 5 bulan penjara
dan denda sebesar 800 juta rupiah. Bapak Fidelis menjalani hukumannya hingga bebas pada 16 November 2017. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan pemikiran aliran realisme hukum. Kasus Bapak Fidelis Aris Sudewarto dapat dianalisis melalui perspektif realisme hukum, yaitu aliran filsafat hukum yang memandang bahwa hukum tidak hanya dipahami dari peraturan tertulis, tetapi dari bagaimana hukum itu diterapkan dalam realitas sosial. Dalam konteks ini, tindakan Bapak Fidelis menanam ganja tidak dapat dilepaskan dari kondisi konkret yang dihadapinya, yakni upaya menyelamatkan nyawa istrinya yang menderita penyakit siringomelia dan tidak merespon pengobatan medis konvensional. Fakta bahwa kondisi Ibu Yeni membaik setelah penggunaan ekstrak ganja menunjukkan adanya realitas sosial dan medis yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum. Namun, putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada Bapak Fidelis mencerminkan penerapan hukum yang cenderung formalistik dengan menitik beratkan pada pelanggaran norma tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari sudut pandang realisme hukum, pendekatan ini mengabaikan faktor kemanusiaan, niat pelaku, serta dampak sosial dari penegakan hukum itu sendiri. Hakim sebagai aktor utama dalam realitas hukum seharusnya tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang melatar belakangi suatu perbuatan. Dengan demikian, realisme hukum menilai bahwa keadilan tidak selalu tercapai melalui kepatuhan mutlak terhadap aturan formal, melainkan melalui penilaian hukum yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Kasus Bapak Fidelis menunjukkan adanya jarak antara kepastian hukum dan keadilan substantif, di mana hukum yang diterapkan secara kaku justru berpotensi mengorbankan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan realisme hukum mendorong perlunya penafsiran dan pengembangan hukum yang lebih humanis, agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan dalam masyarakat. Sekian pemaparan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.